Halo guys, balik lagi di channel Mas Agus Daily Vlog. Hari ini Mas Agus mau menuhin janji Mas Agus kemarin yang mau ngetes beberapa game di Nintendo Switch 2 versi Jepang. Bisa nggak sih game-game ini dimainin pakai bahasa Inggris? Karena versi bahasa Jepang ini, Nintendo Switch 2 versi Jepang ini, di sistemnya dia bener-bener full bahasa Jepang kayak gini guys. Dan bahasanya benar-benar nggak bisa diganti. Nih, nggak ada pemilihan ganti bahasa tuh nggak ada guys. Kayak gini, full bahasa Jepang ya guys ya. Tapi untuk game-gamenya itu biasanya kita bisa setting di dalam gamenya ya guys ya. Kita coba mulai dari Biohazard atau Resident Evil yang seri kedua. Coba kita login. Sengaja nggak Mas Agus cepetin ya, untuk ngetes loadingnya juga seberapa cepat untuk Switch 2 versi Jepang ini. Untuk Resident Evil 2 ini yang cloud version ya. Jadi dia mainnya benar-benar harus pakai internet. Karena ini pakai internet jadi agak lumayan lama ya loadingnya. Tergantung kecepatan internet di rumah kalian masing-masing. Oke, masih bahasa Jepang. Nanti di settingannya coba kita ganti apakah bisa ke bahasa Inggris ya guys ya. Masih bahasa Jepang. Nah. Oh, bisa guys nih. Ada pilihan bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris yang ini ya guys ya, bentuknya kayak kanjinya kayak gini. Ini bahasa Jepang. Nah, yang ini bahasa Inggris yang ada dalam kurung N. Kita apply. Nah, udah langsung dia berubah ke bahasa Inggris ya guys ya. Oke, udah bisa bahasa Inggris. Ternyata di Resident Evil 2 berhasil ya guys ya. In gamenya kayak gini. Hello? Is anybody here? Leon versi muda guys. Oke, kita lanjut ke game berikutnya. Sekarang kita coba RE3 ya guys ya. Apakah RE3 bisa bahasa Inggris? Ini juga versi cloud ya guys ya. Harus pakai internet. Loadingnya jadi agak lama. Oke, udah berhasil masuk. Masih bahasa Jepang ya guys. Kita coba ada pengaturan bahasanya nggak di RE3 ini. Oke, udah berhasil masuk. Ada juga guys, ternyata bisa bahasa Inggris. Start game. Sekalian ngetes loading ya guys ya. Lumayan cepat. Padahal ini versi cloud loh guys, harus pakai internet. Tapi lumayan cepet juga.
Buset grafiknya guys, dibandingin yang Switch 1 jauh ya guys ya untuk grafiknya. Tapi ya ini versi cloud sih. Emang kalau versi cloud dia kayak cuman ngerender gambarnya aja ya, nggak bener-bener full datanya. Jadi untuk grafiknya emang lebih kelihatan lebih bagus. Oke, udah cukup ya guys ya. Kita lanjut ke game berikutnya. Lanjut Biohazard 5 guys. Biohazard 5 juga enggak, kalau ini bukan versi cloud guys. Ini benar-benar kita download datanya. Data gamenya ya guys ya, benar-benar harus kita download, bukan yang versi cloud. Oke, udah berhasil masuk. Load successful. Kalau yang ini udah langsung bahasa Inggris ya guys. Library option. English. Udah langsung bahasa Inggris guys. Tapi misalnya pas kalian login ternyata bahasa Jepang, itu kalian bisa ikutin langkah-langkahnya ini guys. Jadi pilih yang nomor 2 dari bawah, ini option. Terus 2 dari atas, game setting. Nah ini kita rubah yang nomor 3 ya guys ya. Misalnya dia bahasa Jepang, geser ke kanan sekali, dia udah langsung yang bahasa Inggris. Oke. Hai. Not successful. Ya, jadi gitu ya guys ya. Game setting nomor 3. Terus nanti langsung back aja kalau udah di settingan English, terus di back. Seperti itu guys. Coba kita tes loadingnya ya guys ya. Episode chapter select. Amatir aja. Yes. Start game. Apa nih? Split screen. Co-op. Single player ya guys ya. Start game. Loh, udah langsung masuk nih. Oh, belum. Ready. Oke, ready. Apa ini? Cepet sih guys loadingnya, udah langsung ke sini, nggak berasa loading malah langsung cutscene. Oke, lanjut aja guys ke yang berikutnya, RE6 ya guys ya. Loading lumayan. Oke, udah masuk.
masih bahasa Jepang. Coba kita ganti ke bahasa Inggris. Apakah bisa? Oke aja terus guys. Biohazard. Kalau di Jepang judulnya Biohazard ya guys ya. Kalau kalian belinya lewat eShop Amerika, Australia, mungkin judulnya beda, Resident Evil. Karena ini eShop Jepang, belinya di eShop Jepang, jadi judulnya Biohazard. Kok nggak ada pilihan bahasanya guys? Loh, kok langsung kacin? Langsung kacin guys. Apakah dia tidak bisa bahasa Inggris? Nggak bisa di skip lagi. Ya ampun, lamanya. Lama banget kasihnya guys. Aduh, cuma mau ganti bahasa loh. Masa harus nungguin cutscene? Cutscene lagi guys. Fix bahasa Jepang ya guys ini untuk teksnya. Harusnya bisa di skip loh, tapi ini nggak ada pilihan skipnya loh. Anjay, babang leon. Ayo setting yo, bisa di pause yo. Oke. Nah, aduh mak, apa ini mak? Ini kayaknya cuman ini guys, controllernya guys. Ya ini cuman lah, bahasanya juga Jepang coy. Oh ini ada setting. Jadi pencet minus ya guys di controllernya. Nih, pencet yang minus. Setting lagi. Bahasa mana yang bahasa? Kagak ada. Ini brightness, ini
volume. Pengaturan bahasanya mana? Oke, untuk game yang RE6 ini Mas Agus yang nggak tahu settingnya, atau emang dia nggak bisa bahasa Inggris ya guys ya. Untuk sementara ini kita simpulkan aja yang RE6 dia nggak bisa bahasa Inggris. Lanjut ke RE7 guys. Ini yang cloud version juga, sama kayak yang dua ini tadi. RE7 cloud version. Masuk, lanjut. Oke, kita loading. Kalau yang cloud agak lama ya loadingnya ya. Oke, udah masuk. Kita play. Oke. Loading lagi. Cloud. Game cloud tuh nyebelinnya gini guys, loadingnya lama. Oke, udah masuk. Oh, gini dong, langsung ke pengaturan bahasa. Sama kayak yang tadi ya guys ya. Tinggal digeser ke kanan sekali, pilih yang tulisannya dalam kurung N. Terus klik OK. Ini artinya selanjutnya guys. Oke aja lah. Oke aja lah. Oh, dia bisa pakai Joy-Con guys, mainnya guys. Berarti pakai sensor dia guys. Start game. Jadi itu tangan ya. Tangan zombie. Jujur belum pernah main sih guys yang ini. Dulu pernah main cuman yang RE3, tapi yang original dulu banget pas masih SD. Pas masih SD mainnya yang PS2. Duh, ketahuan umurnya dong. Udah, kita mundur dulu guys. Cuma mau nyobain setting bahasanya mas. Lanjut ke game berikutnya, ayo. RE Village atau RE8. Ubitus. Oke, bahasa Jepang kita setting ke bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris apakah bisa? Yo, loadingnya lama. Ini juga yang cloud ya guys, makanya lama. Ini kalau yang cloud pasti ada kayak gininya. Pilih yang ini. Oke, terus play yang ini. Oke, terus yang ini lagi. Ini ada kursornya ya. Pakai ini gerakinya. Pilih yang biru-biru ini. Oke, lanjut. Loadingnya lo lama banget. Oke, kita berhasil login. Apa itu artinya? Nggak tahu. Oke, nah ini juga bisa langsung kita setting ke bahasa Inggris guys. Mantap. Ini dong
Yang RE6 loh, nggak ada loh kayak gininya loh. Apa nggak tahu Mas Agusnya ya? Oke, kita lanjut dulu. Oke aja lah, lanjut. Oke aja lah. Oke. Ini juga bisa pakai Joy-Con. Mantap. Coba kita tes untuk loadingnya. Standar. Ayo lanjut. Loading, continue. Cepet sih. Kalau udah masuk ke ininya mah cepet ya. Cuman pas awalnya doang agak lama. Yang cloud ya. Ini kan game yang cloud. Look around. Walk. Oke, kita jalan-jalan dulu. Ada apa ini? Ada hill-hillan. Lanjut lagi. Kayaknya seru kalau kita bikin ini ya guys, streaming game kayak gini. Apa kita bikin live streaming game gini guys? Kita jajal-jajal game gini guys. Seru sih. Gelap banget coy. Ini kagak ada center. Lah. Ini kontrolernya agak lemot. Soalnya versi cloud kali ya. Jadi pas digerakin tuh dia agak nge-lag. Tuh. Kadang kecepetan, kadang nge-lag, gimana ini? Saran kalau beli game mending yang versi ini ya guys, yang bukan yang cloud ya. Kalau yang cloud nih tergantung koneksi kalian nih. Oke, cukup lah, kita lanjut ke game selanjutnya. RE8 udah, lanjut ke game RE9 alias Requiem. Baru-baru nih guys. Rilisnya bulan Februari ini ya, tahun 2026. Game baru lumayan. Ini bonus loh guys. Baik banget sellernya. Ini sih karena Mas Agus sudah mainin ya, jadi udah disetting ke bahasa Inggris. Kalau belum, pilih aja yang keempat. Atau kalau kalian baru pertama mungkin yang extra game ini belum ada mungkin ya. Pokoknya yang options, tapi kan bahasa Jepang ya. Kita ganti ke Jepang dulu deh. Nah, terus kembali lah. Coba kita ulangi guys, seolah-olah ini baru pertama. Apakah main menunya juga bahasa Jepang? Kalau settingannya bahasa Jepang, loh iya bahasa Jepang guys. Oh enggak, langsung bahasa Inggris. Enak sih guys. Pilih yang option, terus L ke language ini, terus ganti deh ke yang kedua, English. Udah gitu doang, terus di back. Udah main deh. Load game, new game. Yang mana ini guys? Kita yang casual aja, cuma mau nyoba mas. Loading, seberapa cepat loadingmu RE9? Lumayan cepat ya, nggak lama-lama amat lah.
skip. Nah kan ini bisa di skip. Tadi kan yang RE berapa tadi? Nggak bisa di skip. Lama banget. Di skip, bisa di skip dong. Spesialnya yang RE9 ini dia bisa di setting jadi third person guys, kameranya first person, third person. Tuh, jadi kelihatan grace-nya. Rambutnya burik, speed. Tapi yang lain no complain lah, bagus. Rambutnya doang. Ya udah, kita lanjut lagi ke game berikutnya. Jadi yang nggak bisa sejauh ini cuma yang RE6 ya guys, yang nggak bisa bahasa Inggris. Lanjut ke game Call of Elder Gods. Game baru sih, tapi nggak tahu game apaan. Tapi dia game baru, jadi Mas Agus cobain. Kuali Gaming. Apakah ini game buatan orang Indonesia? Namanya Kuali. Pakai Unreal Engine. Call of the Elder Gods first chapter play. Dia langsung bahasa Inggris ya. Kalau misalnya belum bahasa Inggris, pilih yang nomor 2 dari bawah. Terus game yang atas, paling atas. Nah, terus tinggal diganti yang ininya, yang paling atas juga. Oke, seperti itu. Untuk mengganti bahasanya cukup mudah. Kedua dari bawah, langsung oke. Terus digeser, pilih English, terus di back. Kita tes untuk loadingnya guys. Yes. Langsung sih, nggak pakai loading. Game apa ya, tapi ya kayak menjanjikan. Wih, first person ya guys, perspektifnya. Kayak dunia fantasi gitu, kayak di Avatar, tapi bukan yang Avatar Eng ya, Avatar yang biru-biru itu loh. Dunianya kan kayak gini juga, jamur-jamur ini, jamur-jamur nyala kayak gini daunnya. Secara grafik udah bagus ya guys, Switch 2 ini tuh. Capungnya lah, apa itu? Kadal gede, ada kadal gede. Tuh bintang. Kayaknya game-game puzzle gitu deh guys. Memecahkan misteri-misteri. Oke, lanjut game selanjutnya. Kita ada game Darwin. Ini juga game, termasuk game baru ya di Switch 2. Cepet sih loadingnya. Kalau yang kita game download sih cepet ya. Kalau game cloud pas awalnya lama banget loadingnya. Setting
pertama dari bawah, setting. Pertama dari atas. Udah langsung settingan. Oke sih. Kok balik lagi. Chapter select. Oke, loadingnya seperti apa? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini Mas Agus sudah sempat mainin bentar sih. Kayak game Mario gitu, platform. Jadi dia tuh kayak sembunyi-sembunyi gitu loh guys, sneaky. Jangan sampai ketahuan sama si robot-robotnya itu. Lucu sih gamenya. Kayak Mission Impossible. Oke, gitu aja. Kita lanjut game berikutnya. Ada game Donkey Kong Bonanza. Loh, kok lama? Bahasa Jepang lagi. Apakah nggak bisa? Ini termasuk game first party-nya Nintendo ya guys. Donkey Kong Kutsu. Apakah bisa diganti bahasa? Nggak ada dong. Oh, ada. Gimana sih? Oh, ini Tasuke mode, Semaru mode, nggak bisa guys. Ini cuman ininya loh, suaranya bisa bahasa Inggris, tapi teksnya ini nggak bisa diganti. Ini loh kalau game first party-nya Nintendo ini ngeselinnya gini, nggak bisa diganti bahasanya. Oke, jadi sejauh ini ada 2 game yang nggak bisa diganti bahasanya ya guys ya. Yang pertama RE6, yang kedua game Donkey Kong Bonanza ini. Nggak bisa di skip. Oh, bisa. Panci. Skip. Lupa kalau bisa di skip guys. Panci itu pukul ya guys. Panci. Ini tulisannya Y panci, artinya pukul. Oh, banana. Apalagi ini ada emasnya, kita pukul lah. Oh, bisa pukul lah. Malah tas. Pukul tos. Kalau sama monyet tos dia. Apa ini? Oh, duit guys, duit.
Oke, udah guys. Apa ini yang A? Jampu. Oh, jampu. Oke, gitu aja. Kita lanjut. Selanjutnya ada 2 game lagi, Hogwarts sama Pragmata. Hogwarts dulu. Langsung bahasa Inggris. Bagus. Kalau misalnya dia pas pertama login bahasa Jepang, kita pencet yang X. Terus arahin analog ini. Bukan analog. Oh, yang ini guys. Ini ke bawah. Loh, mana bahasanya? Ini kali ya? Bukan. Ini. Oh, ini. Jadi yang paling bawah ya guys. Kita ulang dari awal. Dari sini pencet X. Terus pilih yang paling bawah, pakai yang ini ya. Yang paling bawah ini. Terus pilih yang ketiga ini deh. Pilih yang keempat, select language. Terus pencet A. Nah, kalau misalnya dia bahasa Jepang, pilih yang English. Select. Gitu guys. Ini udah lumayan sih levelnya, punya Mas Agus. Sering dimainin, jadi ya lumayan. Kita kembali ke pemilihan game lagi. Lanjut game Pragmata. Apakah dia bisa bahasa Inggris? Tidak bisa rupanya. Apakah bisa diganti? Ini sama ini ya, Resident Evil ininya, developernya, pengembangnya, pembuatnya, yang bikin gamenya, ya itulah. Pragmata. Optionnya yang nomor 2 ya guys. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5. Ini cuma 2 bahasanya. Pilih yang English. Ini kan Jepang. Nah, terus geser ke kanan sekali. Tek. Udah langsung English. Begitu. Ada bahasa Indonesia nggak ya? Tidak ada. Oke. English. Kita tes untuk loadingnya. Apa nih? Start game. Oke. Gamenya bagus loh guys. Dia ngegabungin 2 cara combat. Jadi antara hacking sama combat yang biasa tembak-tembak tuh digabung jadi satu. Diana. Hugh Diana. Lucu banget kalau nonton ininya. Tembak. Ayo Diana, bantuin. Malah gambar bocah. Nah, ini hackingnya guys. Hackingnya pakai yang ini, tombol ini. Nah, baru bisa hacking lagi coy. Oke.
Hacking lagi lah, kok hacking mulu? Seperti itu. Wup, 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 wup. Tembak. Nggak bisa ditembak guys, harus di hacking dulu. Hack lagi. Tembak bisa kali. Oh, kalau udah dihack bisa ditembak dengan mudah, tapi kalau belum dihack ditembak gak berasa guys. Itu dia. Ini keluarnya ya? Bukan. Lah pintunya cuma sini boy. Bisa. Udah guys, gitu dulu ya. Kalau untuk gameplaynya kita lanjut di lain hari aja karena udah kepanjangan, gila udah 40 menit. Thank you yang udah ngikutin sampai akhir video. Begitulah video hari ini tentang pengetesan game apa aja yang bisa dimainin pakai bahasa Inggris. Dari Pragmata, Hogwarts, Donkey Kong, Darwin Paradox, Call of the Elder Gods, Biohazard 9 sampai 5 terus 32. Semuanya ini yang gak bisa pakai bahasa Inggris cuman 2 guys. Dan Kong Bonanza sama Village RN6. Selain itu bisa semua pakai bahasa Inggris. Selanjutnya di video selanjutnya silahkan kalian request game-game apa lagi yang pengen kalian tes di Nintendo Switch 2 nya Mas Agus yang versi bahasa Jepang ini, yang kira-kira bisa dimainin pakai bahasa Inggris. Game apa aja gitu ya guys ya. Silahkan kalian komen di bawah. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan sebagainya. Suka-suka kalian dah. Thank you, bye-bye.